Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat belajar di program belajar daring bersama Spanka 2020. Anak-anak yang saya hormati, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Kali ini kita belajar IPA kelas 8 pada pertemuan yang kedua dengan sedikit mengulang materi minggu kemarin tentang gerak pada benda dan makhluk hidup. Kita mulai ya. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mempelajari, mengetahui bagaimana suatu benda bisa bergerak dan apa penyebab-penyebabnya. Kita mulai. Ini pelajaran kita tentang gerak pada benda yang minggu kemarin sudah kita pelajari. Kali ini kita tambahkan dengan gaya dan hukum Newton. Sedikit mengulas pembelajaran minggu kemarin, gerak pada benda. Pengertian gerak kalian juga sudah tahu, adalah perpindahan suatu benda yang membentuk suatu lintasan. Kemudian bisa menimbulkan gerak. Gerak itu adalah gerak lurus. Ini adalah pengertian tentang gerak. Macam-macamnya gerak termasuk gerak semu yang kemarin juga sudah kita pelajari. Sekarang kita coba pelajari tentang gerak lurus, di mana gerak lurus itu dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu gerak lurus beraturan atau yang biasa disebut GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ini kemarin juga sudah sempat kita singgung, di mana GLB di situ bisa disimpulkan dalam sebuah rumus untuk menghitung kelajuannya, di mana V sama dengan jarak benda yang ditempuh dibagi dengan waktu atau simbolnya S per T. Kemudian kecepatan sama dengan V, rumusnya adalah X per T, T waktu tempuh. Kemudian kalau percepatan itu adalah simbolnya A, untuk menghitungnya dengan cara membagi perubahan kelajuan dibagi dengan waktu, yang mana perubahan kelajuan itu diperoleh dari V T, V yang ditempuh dikurangi dengan V0, V awal, kecepatan awal. Itu tentang GLB. Lanjut, ini contoh soal sebuah roket SpaceX bergerak dengan kecepatan konstan 250 meter per sekon selama 5 sekon, ini waktunya. Roket melakukan percepatan sebesar 50 meter per sekon persegi. Kalian diminta menghitung berapa kecepatan benda. Ini adalah perhitungannya, di mana diketahui V0 V awal 250 meter per sekon. Kemudian waktunya 5 detik atau 5 sekon. A, kecepatannya 50 meter per sekon. Kemudian cara menghitungnya, ditanyakan V2-nya. Cara menghitungnya A sama dengan VT min, V0 per waktu.
kalian diminta mencari VT, yang mana untuk menghitung VT maka diketahui A 250 meter per sekon sama dengan VT dikurangi 250 meter per sekon. VT sama dengan 250 plus 250 meter per sekon sama dengan 500 meter per sekon. Jadi kecepatan roket SpaceX sekarang adalah 500 meter per sekon. Lanjut ke materi yang sekarang tentang gaya dan hukum Newton. Gaya adalah, kamu bisa juga lihat buku referensi kamu di rumah. Saya lanjut ya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dikerjakan pada suatu benda sehingga menyebabkan terjadinya perubahan gerak atau bentuk benda. Yang mana sifat-sifat gaya itu dapat mengubah arah gerak benda, dapat mengubah bentuk benda, dapat mengubah posisi benda dengan cara menggerakkannya, dan dapat menyebabkan benda menjadi bergerak. Yang mana dua atau lebih, bisa juga tiga macam gaya ini bisa dipadukan menjadi satu yang namanya adalah resultan gaya, yang gambarnya atau rumusnya bisa dilihat pada kolom pertama, kotak pertama. A itu adalah jenis macam resultan gaya yang pertama, penjumlahan. Sedangkan yang B itu adalah dua gaya yang saling berlawanan. Rumusnya R sama dengan F1 dikurangi F2. Jenis-jenis gaya ini macamnya ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Yang mana gaya sentuh meliputi gaya otot, adalah gaya yang berkaitan dengan otot tubuh kita yang berkaitan atau bekerja sama dengan tulang. Kemudian gaya pegas, kemudian gaya gesek, dan gaya mesin. Yang kesemuanya ini bersentuhan atau berkaitan dengan tubuh kita dan benda tersebut. Yang kedua jenis gaya adalah gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh ini terjadinya gaya tanpa adanya kerjasama otot, tulang, melainkan dengan sendirinya karena adanya faktor-faktor tertentu. Yang termasuk pada gaya tak sentuh antara lain gaya magnet. Contohnya misalnya kita mendekatkan sebuah medan magnet kepada satu benda besi, maka dengan sendirinya benda tersebut akan mendekati magnet tersebut. Yang kedua gaya gravitasi, contohnya jika benda jatuh dari atas ke permukaan tanah, ini karena adanya faktor gravitasi bumi. Ketiga gaya listrik, dan keempat gaya berat. Selanjutnya pada gaya benda selain resultan, jenis gaya, dan jenis gaya, kemudian kita juga akan pelajari tentang gaya gesek dan gaya berat. Gaya gesek simbolnya atau rumusnya dituliskan dengan F sama dengan M per A, di mana F adalah gaya, resultan gaya, M-nya adalah berat benda atau massa benda dengan satuan kilogram, A adalah percepatan benda. Sedangkan gaya benda sama dengan, atau cara menghitung berapa berat gaya benda, besarnya gaya benda, dengan cara menghitung W sama dengan M kali G, di mana W sama dengan berat benda, M adalah massa benda, dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Lanjut,
selain kedua materi tersebut, dalam gerak benda juga ada yang disebut dengan hukum Newton. Perlu kamu ketahui bahwa Newton ini adalah seorang ilmuwan dari Inggris yang khusus mempelajari tentang gerak suatu benda. Newton dalam hukumnya di sini memperkenalkan 3 buah hukum Newton, ketentuan 3 hukum Newton. Yang pertama tentang menjelaskan sifat sebuah benda yang cenderung mempertahankan keadaannya atau kelembaman, di mana suatu benda kalau kita dorong cenderung untuk diam. Demikian juga jika benda bergerak lurus, jika kita kenai gaya, dia cenderung untuk tetap terus bergerak. Cenderung ya. Maka besarnya gaya sama dengan 0 atau F sama dengan 0. Sekarang hukum Newton yang kedua menyatakan tentang jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Untuk menghitung berapa resultan gayanya, kita menggunakan rumus F sama dengan M kali A, di mana F sama dengan resultan gaya, M sama dengan massa benda, A adalah percepatan benda. Sedangkan hukum Newton yang ketiga, jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai atau besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Ini tentang hukum Newton yang ketiga. Untuk menghitungnya, F aksi, besarnya gaya yang kita berikan, sama dengan F reaksi. Lanjut. Ini ada contoh soal. Hasan, Mardi, dan Dayat sedang bekerja sama menggerakkan sebuah gerobak. Seperti pada gambar, ada F1, ada F2, ada F3 karena dilakukan oleh 3 orang anak. Diketahui massa gerobak, beratnya gerobak beserta isinya sebesar 250 kg. Apabila gaya gesek yang dialami gerobak sebesar 200 Newton, tentukan A. resultan gayanya dan B. percepatan gerobak. Jawaban, kamu harus menjawabnya secara berurutan dengan mengumpulkan apa saja yang diketahui dalam soal tersebut, yaitu ada F1 sebesar 150 Newton, F2 sebesar 100 Newton, F3 150 Newton, dan F 200 Newton, kemudian M massa benda 250 kg. Yang ditanyakan adalah S, F, dan A. Jawab yang pertama, F atau resultan gayanya sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dikurangi F kecil. Maka hasilnya sebesar 200 Newton. Jawaban yang B, untuk mengetahui percepatan, rumusnya adalah A sama dengan F per M, di mana F sama dengan 200 Newton, M-nya 250 Newton, maka 200 per 250 sama dengan 0,8 meter per sekon persegi. Jadi percepatan gerobak sama dengan 0,8 meter persegi. Sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus semangat dan selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.